Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Yang saya hormati Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Atas Asungkerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widi, saya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nitya Yuli Pratista dari Tlatah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Si mata minimalis, hidung ekonomis, paras manis, pesona artis, cantiknya Jawa Timur. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata yang saya ambil dari ajaran Suci Weda dengan tema sembahyang. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, kata sembahyang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata sembah dan yang. Sembah artinya memohon, sedangkan yang artinya Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi, sembahyang dapat diartikan memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa untuk memohon kesucian diri. Dalam kitab Suci Weda, sembahyang dijelaskan dalam kelompok upasana, yang artinya pemujaan. Kitab Suci Weda adalah sumber dasar hukum bagi umat Hindu untuk melakukan sembahyang sebagai rasa sujud bakti dan terima kasih kita kepada Ida Sang Hyang Widi yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Banyak cara yang dilakukan manusia menyembah Tuhan. Bagi umat Hindu, salah satu cara menyembah Ida Sang Hyang Widiwasa ialah dengan melakukan sembahyang, dengan menyerahkan diri sebulat-bulatnya dengan tulus ikhlas tanpa ikatan. Sri Krishna pernah bersabda kepada Arjuna, Namaskuru Mame Vajasitoi Fom Atma Parayanam. Pusatkanlah pikiranmu padaku, berbakti padaku, sembahlah aku, bersujudlah kepadaku. Setelah melakukan disiplin pada dirimu sendiri, maka engkau akan datang padaku. Dari kutipan Weda tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan menyerahkan diri, memusatkan pikiran kita hanya kepada yang utama, maka secara perlahan
tapi pasti seseorang akan dapat bersatu dengan yang utama yang menimbulkan kebahagiaan yang sejati. Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, dalam agama Hindu, dalam melaksanakan sembahyang, umat Hindu memakai sarana-sarana seperti api, bunga, bija, dan tirta. Api, salah satu unsur alam yang menghubungkan antara pemuja dengan yang dipuja. Karena sifat api yang sarwa baksa, karenanya dalam upacara agama Hindu, api digunakan untuk mengusir roh jahat. Bunga, lambang Dewa Siwa dan sarana persembahan. Dalam Kekawin Ramayana, ketika Sang Rama berperang melawan Rahwana, dilukiskan Sang Rama mendapat restu dari dewa-dewa yang dijelaskan dalam Kekawin sebagai berikut. Anantara Narendra putra ring ratu, tamah pawahyang Indra risira, wata resiring antariksa, anumoda manghuda naken ganda kusuma. Yang artinya, tidak berapa lama Raja Putra berada pada koreta utama pemberian yang indra. Para dewa-dewa di angkasa memberikan restu dan menghujaninya dengan bunga wangi. Dalam cerita Hariwangsa dapat kita jumpai pula bunga digunakan untuk melambangkan isi hati. Diceritakan dalam Kekawin, Prabu Krishna sangat rindu kepada Dewi Rukmini. Krishna mengirimkan sekuntum bunga yang disertai dengan gubahan syair yang merdu. Setelah Dewi Rukmini menerima kiriman bunga dari Krishna, Rukmini benar-benar jatuh hati dan yakin akan cintanya Krishna yang suci dan murni. Dalam lontar Purwagama Sesana, dilukiskan bunga sebagai simbol Jiwatman. Hal ini diceritakan ketika terjadi peperangan antara Krishna melawan Nila Chandra. Krishna dapat dikalahkan, namun kemudian Krishna dibantu oleh Yudhistira yang berhasil menundukkan Nila Chandra. Atas kerelaannya, Yudhistira menikam dengan kerisnya, dan terlihat oleh Yudhistira bunga di dalam asta golakannya. Setelah bunga itu dicabut, barulah Nila Chandra dapat tewas. Sebelumnya Nila Chandra berpesan, apabila ingin menghidupkan ia kembali, maka hendaknya bunga tadi diletakkan di tempat semula. Nila Chandra yang sangat sakti itu, jiwanya disimbolkan dengan bunga yang sedang mekar berada di tengah-tengah tubuhnya. Selanjutnya bija, berasal dari beras yang direndam dengan air cendana. 3 biji bija yang ditaruh di kening supaya kita berpikir yang baik. 3 biji bija yang ditaruh di tenggorokan supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan 3 biji bija yang ditelan agar kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Seperti yang dijelaskan dalam Trikaya Parisuddha, berpikir, berbuat, dan berkata yang benar. Itulah makna dari pemakaian beras atau bija dalam umat Hindu. Dan yang terakhir adalah tirta. Tirta digunakan untuk membersihkan diri. Bayu Sabda Idet.
Tirta juga berfungsi untuk membersihkan segala mala atau kotoran yang ada di jagat raya ini. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, sembahyang tidak akan ada artinya apa-apa apabila tidak didasari dengan kepercayaan bahwa tirta adalah wahyu dari Ida Sang Hyang Widi yang diturunkan untuk memberkati hidup kita. Dan apabila persembahan yang kita berikan, sekecil apapun persembahan itu, jika didasari dengan hati yang tulus ikhlas, maka Ida Sang Hyang Widi akan menerimanya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Sloka 26. Palam toyam yame bhaktya prayaschati tataham bhakti upahirtam asnami prayatatmana. Mereka yang dengan penuh rasa bakti mempersembahkan kepadaku, walaupun hanya selembar daun, sekuntum bunga, satu buah dan setetes air, jika semua itu dipersembahkan oleh mereka yang berhati suci murni, maka aku akan menerimanya. Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya persembahan yang engkau berikan, tetapi yang Tuhan lihat adalah besar dan kecilnya ketulus ikhlasanmu dalam mempersembahkan semua itu. Ikhlas pada hakikatnya adalah kebutuhan jiwa setiap manusia. Karena sejatinya apa yang ada pada diri kita tidak ada yang kekal. Kekayaan, jabatan, lambat laun akan meninggalkan kita. Di zaman sekarang ini, kita sebagai umat Hindu jangan sampai mengagungkan pemikiran di atas perasaan. Jika ada orang yang merasa dirinya paling segalanya, paling berkuasa, sesungguhnya orang itu adalah orang yang sangat bodoh. Karena manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain di hadapan Tuhan. Hidup adalah perjalanan menuju pengadilan yang kadang di tengah jalan sering dihakimi banyak orang. Tanpa mereka sadari, kita akan menjadi terdakwa kasus yang sama di hadapan Tuhan. Jangan hanya karena harta benda yang kita miliki, kita merasa memiliki segalanya. Itu bukan milik kita, Pak, Bu. Rumahmu di dunia ini hanyalah rumah dinas. Boleh Anda pamerkan, boleh Anda sombongkan, boleh Anda banggakan ketika Anda masih memiliki jabatan. Artinya masih hidup di dunia ini. Akan tetapi, ketika
ketika jabatan itu pensiun, hari itu juga, detik itu juga harus ditinggalkan tanpa toleransi, tanpa syarat, tanpa terkecuali. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Atas apa yang bukan milik kita? Apakah kita tidak malu menyombongkan apa yang bukan milik kita? Kenyataannya tidak. Manusia masih sering mengagungkan, menyombongkan atas apa yang sebenarnya bukan milik mereka. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, bagi mereka yang rajin sembahyang akan tumbuh rasa dekat dengan Tuhan, akan memiliki kepercayaan bahwa Tuhan selalu dirasakan dekat dengannya, akan menimbulkan keyakinan bahwa segala sesuatu berawal dan akan berakhir hanya kepadanya. Lakukanlah pemujaan sebagaimana mestinya, sebagai bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Salah satu kemahakuasaan Tuhan adalah melindungi ciptaannya yang benar-benar meyakini keberadaannya. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, hiduplah dalam proses. Jangan terlalu berambisi terhadap suatu hasil, karena sejatinya proses jauh lebih penting daripada hanya sekedar hasil. Jika dipercepat, Tuhan ingin agar Anda bersyukur. Jika diperlambat, Tuhan ingin agar Anda bersabar. Kita hanya tahu lahir dan mati, hilang dan menemukan kembali. Tapi kita tidak mengetahui bahwa bagian terbaiknya adalah saat kita sedang berproses. Tidak perlu memaksakan diri terhadap sebuah pencapaian, karena sejatinya pencapaian itu tidak ada batasnya. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, mawar selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah, Tuhan selalu memberikan pelangi selepas badai dan jawaban selepas doa. Ingat satu hal, ketika dunia memandang Anda sebelah mata, Tuhan melihat Anda sebagai buah biji matanya. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, wacana yang saya berikan tadi tidak ada satu kata sedikit pun untuk menggurui Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada. Saya bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan Bapak Ibu umat sedharma. Saya hanyalah bocah kecil yang ketika jalan pun masih perlu dituntun. Jangan merasa paling besar lantas mengecilkan orang lain. Jangan merasa paling hebat lantas meremehkan orang lain. Jangan merasa paling benar lantas menghakimi orang lain selalu salah. Sebab Anda dan orang lain memiliki sisi buruk masing-masing. Kadang kotoran di punggung sendiri memang sangat sulit untuk kita lihat. Tetapi kotoran di punggung orang lain sangat mudah untuk kita lihat. Sekuat-kuatnya orang berusaha, sehebat-hebatnya orang berusaha, secerdas-cerdasnya akal manusia, tetap Tuhan yang mengatur segalanya. Semua memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Lalu apa jika manusia tidak luput dari kesalahan? Jika kebenaran hanya satu dan Tuhan pun hanya satu, bukankah kebenaran itu hanya milik Tuhan? Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, juminten putrine Suramenggala, cekap semanten atur kula, dahar ketupat ning pinggir segara,
menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Kekali urang beli ikan kakap bergaya dengan mobil Apipi. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Sura Dera Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung dumadi. Om Santi 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 Om.